Halo geng, kembali lagi ke channel gua. Di channel ini gua bakal ngebahas tentang film dan juga serial TV. Jadi yang kali ini gua bakal bahas sesuai dengan di thumbnail, yaitu kita akan ngebahas The Last of Us, teman-teman. If you don't think there's hope for the world, So you don't know. No. Your cargo. Why are you so important? it's a real monster. Di mana serial yang diadaptasi dari sebuah game, yaitu game PlayStation yang bercerita tentang peristiwa ataupun cerita dari post apokalips. Dan game The Last of Us ini sempat booming teman-teman, di mana banyak banget gamer dan juga para YouTuber yang memainkan gameplay dari The Last of Us. Untuk di seri gamenya aja udah dapat 2 part teman-teman. Part pertama The Last of Us, part kedua The Last of Us juga. Jadi judul dari seriesnya ataupun TV series dan juga di gamenya ini sama, yaitu The Last of Us. Bahkan karena banyak banget yang antusias dan juga menyukai game ini, bakal ada ataupun cerita tambahan, yaitu The Last of Us part ketiga untuk di gamenya ya teman-teman. Oke, untuk gue sendiri jujur gue nggak mainin gamenya, tapi gue tetap tahu plot ataupun alur ceritanya karena gue sempat nonton dari gameplay Miao Auk ataupun Bang Regi dan juga Bang Winda yang mainin The Last of Us. So gue juga jadi termasuk yang tahu ya sama cerita ataupun alur dari The Last of Us ini. Dimana series yang baru muncul dengan rating IMDb 9.2/10 yang menurut gue itu bagus banget dan gede banget ya teman-teman, berarti kualitasnya bagus banget dan banyak banget yang suka. Ternyata menuai sebuah kritik teman-teman di awal dari peluncurannya, yaitu kenapa seorang pembuat gamenya, yaitu pembuat game The Last of Us ini ternyata tidak ditulis di credit title-nya di HBO ataupun oleh HBO teman-teman. Jadi sempat rame di Twitter bahwa emang gak dicantumkan nama dari pembuat gamenya gitu ya. Dan juga ada beberapa netizen yang berkata bahwa pemerannya dari The Last of Us game sama The Last of Us series ini tidak sesuai. Kalau menurut gue, untuk pindah dari sebuah game menjadi real ataupun jadi manusia asli ya pasti ada perbedaan ya, walaupun mungkin ada perbedaannya cukup banyak. So tetap gue nikmatin yang namanya serial The Last of Us ini teman-teman. Dan untuk The Last of Us season pertama ini tayang di 15 Januari 2023 dan akan berakhir ataupun episode terakhirnya yaitu episode 9 bakal tayang di 12 Maret 2023. Berarti setiap minggunya ini tayang 1 episode ya teman-teman. Nah, dari sekarang ternyata udah tayang 4 episode. Jadi kalau teman-teman yang suka sama nonton yang langsung full episode, berarti harus sabar-sabar nonton di 12 Maret. Tapi kalau teman-teman yang suka sama film-film yang ongoing juga, kalian bisa nonton karena udah 4 episode ya teman-teman. Nah, walaupun baru teman-teman, The Last of Us ini udah menerima nominasi penghargaan teman-teman, yaitu nominasi dari CAFCAT, yaitu tentang ilustrasi kostum. Jadi kostum dari ilustrasi ini ataupun dari serial ini dianggap bagus ataupun excellent. Oke, untuk masuk ke sinopsis ataupun alur ceritanya, sebaiknya untuk teman-teman yang gak suka sama spoiler jangan ditonton, tapi kalau kalian yang oke aja sama spoiler, kita langsung aja masuk ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke review filmnya. Untuk episode pertama diceritakan awal dari pandemik yang diakibatkan oleh virus jamur ataupun wabah jamur, di mana kehidupan yang tenang dan sentosa tiba-tiba berubah menjadi hancur berantakan karena ada sebuah wabah yang disebabkan oleh jamur. Ternyata di sini sempat dikatakan bahwa awal dari penyebaran ini dari Indonesia teman-teman. Jadi sempat ada spoiler untuk ke episode selanjutnya, yaitu bahwa bakal menceritakan Indonesia gitu ya. Nah, jadi virus-virus ini ataupun jamur ini menginfeksi tubuh manusia yang membuat manusia ini terlihat seperti zombie lah teman-teman. Bahkan di episode pertama sayang banget udah dikasih set story teman-teman ya, seperti yang kita tahu di game bahwa Joel ini kehilangan anak kandungnya di episode yang pertama ya. Dimana Joel yang mempunyai sifat kebapaan yang ternyata orang yang baik-baik, kalem-kalem gitu ya, berubah drastis menjadi orang yang tegas dan juga kasar gitu ya, karena kehilangan anaknya. Nah, ternyata alur cerita ataupun plotnya ini sebenarnya baru dimulai dari 20 tahun ataupun time skip 20 tahun after apokalipsnya teman-teman. Dimana sekarang daerah ini udah mempunyai zona-zona, yaitu zona karantina. Nah, termasuk Joel ini ternyata ada di zona karantina yang membatasi antara daerah-daerah yang terkena wabah penyakit dan juga daerah yang terhitung bersih dari penyakit. Nah, di tempat ini Joel ini bertemu dengan anak kecil teman-teman yang bernama Ellie.
Sebelum lanjut kita kasih tahu pemeran utamanya, itu Joel ini diperankan oleh Pablo Pascal dan juga Bella Ramsey sebagai Ellie. Nah, di tempat karantina ini ternyata Joel ini bertemu dengan Ellie, teman-teman, yaitu gadis ataupun seorang bocah berusia 14 tahun yang ternyata dia adalah harapan dari seluruh umat manusia karena di tubuhnya ini memiliki antibodi terhadap virus ataupun jamur tersebut ya. Jadi Joel ini memiliki misi untuk mengantarkan Ellie ke sebuah tempat ataupun fasilitas yang menguji ataupun meneliti tentang virus jamur tersebut. Dengan harapan bahwa darah Ellie ataupun antibodi dalam tubuh Ellie ini menjadi obat penawar dari wabah tersebut ya. Baru kita masuk ke episode 2 yang bakal gua bahas, di mana ternyata episode kedua ini menjadi sangat booming karena berlatar belakang di Indonesia. Jadi settingan filmnya, settingan dari alurnya dan juga bahkan artisnya dari Indonesia, teman-teman. Dimana banyak film-film yang mencatut nama Indonesia, but tempatnya ini nggak di Indonesia, bisa di daerah-daerah kayak di Thailand, Filipina yang mempunyai daerah-daerah mirip sama Indonesia, ataupun menggunakan artis-artis dari Filipina ataupun Thailand yang face-nya atau mukanya mirip Indonesia ya, teman-teman. Dan di sini banyak banget yang berkomentar positif kepada HBO, yaitu apalagi netizen Indonesia yang mengapresiasi HBO yang udah membuat Indonesia menjadi setting ataupun latar belakang dari The Last of Us. Sebenarnya di sini gue bakal ngasih tahu bahwa di sini ada dua hal yang menurut gue lucu ya, dimana satu bahwa ya Indonesia menjadi latar belakang is good, teman-teman, but yang kedua Indonesia menjadi awal dari virus ini kan sedikit lucu ya, berarti Indonesia emang banyak jamurnya atau gimana ya. Cuma menurut gue is okay lah, emang namanya cerita ya, dan bersyukur banget bahwa Indonesia menjadi latar belakangnya gitu ya, teman-teman. Dimana Indonesia ini ataupun awal virusnya berkembang ini di UI, teman-teman, Universitas Indonesia. Nah, di sini diperlihatkan setting ceritanya di Jakarta, di mana perkembangan jamur yang di UI tadi, di mana ditampilkan footage dari perumahan padat penduduk Indonesia dan juga jalanan di Indonesia. Khususnya ada di Jakarta, di Bandung, bahkan di Bali, teman-teman. Nah, artisnya sendiri adalah artis senior dari Indonesia, yaitu Christine Hakim, teman-teman. Jadi ya bener banget HBO ini totalitas untuk membuat series ini, teman-teman ya. Nah, ceritanya adalah Christine Hakim ini merupakan seorang ilmuwan yang meneliti tentang ataupun menguji virus Cordyceps, teman-teman. Ya mungkin emang berbeda dengan cerita yang ada di gamenya, but for me is okay, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang suka sama film-film gini, apalagi ada unsur Indonesianya, bisa ditonton aja ya series dari The Last of Us. Nah, untuk pertanyaannya, apakah di 9 episode ini langsung tamat season yang pertama sampai season-season yang selanjutnya, ataupun bakal ada season yang kedua, teman-teman? Ya, di sini gua nggak dapat jawaban tentang itu, tapi udah bisa kita lihat bahwa dari gamenya aja part kedua ini belum selesai, teman-teman. Jadi masih ada part ketiga bakal diusulkan untuk part ketiga. So berarti filmnya pun sama ya, kemungkinan besar season pertama ini cuma gambarin part yang pertama dari game The Last of Us. Masih ada season kedua, season ketiga gitu ya, teman-teman. Ya masih panjang lah. So ini bakal menjadi series yang ditunggu-tunggu saat peluncurannya, teman-teman ya. Nah, untuk gue pribadi yang suka sama seri-series ataupun film yang berbau-bau zombie ataupun apokalips, gue suka banget nonton film ini, teman-teman, ataupun series ini. So, kalian yang sama kayak gue atau yang suka nonton film-film bergenre kayak gini, kalian bisa nonton film ini ataupun series ini di HBO, teman-teman, atau HBO, teman-teman ya. Itu aja. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, bisa komen, dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjutnya ataupun tentang review-review film, tentang serial TV, itu kalian bisa subscribe channel ini, teman-teman, karena channel ini bakal menjadi sebuah channel yang berhubungan tentang film dan juga series TV ataupun TV series, teman-teman ya. Itu aja dari gue. See you on the next content. Bye bye.